Halo, selamat sore sahabat semua. Apa kabar? Semoga sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Ya, kelompok keledai dungu atau keledung saling menyerang satu sama lain. Di video yang akan saya ketengahkan untuk sahabat semua, Richmond memprotes DHL sangat keras. Dia merasa seolah-olah ditinggalkan karena dia dan Egy Sujana sudah dapat hak istimewa, sudah dapat SP3 untuk kasus mereka, sehingga sudah jadi orang bebas, bukan tersangka lagi. Maka Richmond dan 6 sahabat lainnya termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa itu merasa seolah-olah ditinggalkan. Jadi saya mau putar videonya sekarang, namun sebelumnya saya mohon bagi sahabat yang belum tekan tombol like dan subscribe, tekan dulu dong, supaya saya makin rajin menjadikan info yang berguna, info yang up to date, dan juga info yang sesuai fakta kepada sahabat semua. Oke, baik, kalau sudah kita langsung masuk ke videonya. Bagaimana Bang DHL dengan kenapa Bang DHL cuma mikirin DHL dan Bang Egy saja? Bagaimana dengan kami? Kalau tidak ada pertemuan tanggal 15 yang diinisiasi oleh Bang Egy Sujana, yang tanggal 15 juga nggak datang ke UGM, entah kemana. Ada yang bilang mampir ke Polda, ada yang bilang mampir ke Mabes Polri, ada yang bilang sakit, ada yang bilang ditahan. Kenapa nggak datang? Kalau tidak ada pertemuan kita 15 April tersebut, nah, saya ada jawab nggak dong. kasus ini? Saya jawab dong. Jawab. Nah, Jawab, pertanyaan itu UGM lain jawab. Ya. Saya hadir walaupun saya keberatan. Saya bilang saya tidak meminta. Nah, ini tertulis ini. Tanggal 15 Desember saya tidak minta untuk diadakan gelar perkara. Kenapa saya diundang? Namun saya menghormati penyidik, saya menghormati lembaga Polri, saya hadir. Tentunya saya hadir, ya kan? 1 jam paling lama, itu juga dipotong istirahat, saya pulang. Kabarnya sampai setengah 12. Bang Egy saat itu di mana? Tanggal 15 April. Ini Desember yang dibeli. Iya, 15 April 2020. Kan ada pengacaranya di situ. Saya nggak mau, sebetulnya saya nggak perlu jawab. Soalnya ada isunya ke Polda, ada isunya tanggal 15 April 2025. Iya, kan ada pengacaranya. Katanya sakit, pengacaranya, katanya ditahan. pengacara kuasa itu, Padahal itu kan berlaku. sebagai ketua TPUA harusnya bertanggung jawab Oh, hadir jangan, 15 April 2025. Itu udah salah. Saya mau ikuti juga secara hukum organisasi keliru, secara KUHAP juga keliru, undang-undang advokat. Itu sudah ada anaknya selaku advokat, sudah ada Al-Katiri, sudah ada yang namanya Elida. Udah cukup. Jadi sulit saya menjelaskan itu. Mendingan saya nggak jawab aja, tapi saya udah terangkan. Itu hak menurut undang-undang advokat dan KUHAP. Jadi kemana dia? Seandainya pun dia nggak mau, nggak ada masalah. Ada kuasa hukumnya. Oke ya. Nah, sekarang saya jawab tadi mengenai apa? Kenapa tidak memikirkan diri? Ya kan? Saya tertulis. Saya tolak, saya tidak mau hadir, cuma hanya menghormati. Makanya sebentar saya pulang. Gitu loh. Saya cukup menghormati. Karena apa? Sama-sama penegak hukum dalam undang-undang advokat. Dan beliau juga mempersilahkan saya pulang, ada masalah. Ya nggak apa-apa Bang. Gitu loh. Jadi jangan sampai, kenapa dikasih diizinkan pulang, tidak hadir? Kan nanyanya bukan ke saya. Ya kan gitu. Jadi melebar ya. Saya juga maklum karena beliau bukan pengacara, harusnya pengacaranya juga ikut, nggak perlu keluar ini ketika dia sudah konsultasi sama pengacaranya, tentu pertanyaan ini tidak akan keluar. Oke. Selanjutnya masalah undang-undang KIP, saya nggak berkompeten, ya kan, saya nggak jawab, walaupun saya juga perlu nih menyampaikan ini karena saya ada di sini. Oke, saya diundang. Kedua, semua itu adalah nota pembelaan saya. Saya minta, saya tidak, kan punya hak saya. Ada fasilitas di KUHAP, orang minta SP3. Orang minta memberikan penjelasan lanjutan, tertulis, tidak dilarang. Saya gunakan hak itu kok saya yang kurang baik. Ada orang, justru saya bilang saya tidak terlapor. Argumentasi hukum saya ada. Ya kan? Itulah saya perjuangkan. Apalagi saya pengacara sesungguhnya. Nah, sekarang ada orang yang terlapor. Tidak dulu. Ini penting sekali. Ada yang terlapor. Tidak, kepanjangan, jangan bilang begitu Pak. Ini buat bela diri saya, Pak. Ini tadi panjang. Kok kira saya nggak boleh? Nggak mau saya semua orang saya lawan kalau nggak benar. Walaupun dia kawan saya. Intinya itu. Itu intinya. Jadi maaf Pak ya. Apa mungkin baru ketemu saya? Saya nggak peduli. Profesor lagi kemarin tuh. Ya, intuitif dia bicara.
Ya. Kenapa? Oke, saya ini. Karena tadi bilang saya buang waktu, padahal saya tadi banyak diam. Kan ganti ya. Jadi ada orang yang tidak terlapor. Sorry, itu saya. Ada yang terlapor tidak jadi tersangka, mereka diam. Kan kurang ajar itu. Ada kan ada di luar ini yang terlapor tidak jadi tersangka. Cuma teriak-teriak, saya sampai darah penghabisan, saya akan bongkar. Apa hubungannya bongkar dengan itu? Dengan perkara ini, apalagi status dia umpamanya ya tipikor, hubungannya apa dengan ijazah palsu? Kan gitu. Kok nggak dimasalahin itu? Kok saya lah 2 minggu lah, ya kan? Restoratif justice lah, ya kan? Saya minta membela diri, namun tadi saya benarkan secara perdata pun itu bagian dari perjanjian. Silakan bantah, karena dua pihak apa kan? Saya teken. Bukan 2 minggu lalu, bahkan lebih dulu dari kawan-kawan sejawat. Baik. 12, saya 13. Baik. Ya, jadi sahabat bisa lihat video tadi sangat jelas. Rismon merasa gara-gara Egy Sujana dan DHL, maka 3 orang tersangka yaitu teroris ini itu ikut terseret masuk dalam kasus ini, bahkan menjadi para tersangka yang hukumannya paling berat. Karena kita tahu bahwa semula itu DHL dan Egy Sujana ini kan di kelompoknya TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Maka kemudian baru Suryo, Rismon dan Dr. Tifa ini itu belakangan mereka ditawari sebagai saksi ahli lah untuk kasus yang TPUA ini tangani. Tapi karena mereka terlalu kreatif, akhirnya jatuhnya ada dugaan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu nih berdasarkan hasil penelitian mereka dari ijazah fotokopian itu. Nah, maka ketika orang-orang utama yang merupakan pentolan TPUA yaitu DHL, Damai Hari Lubis dan juga Egy Sujana yang notabene ketua umum TPUA itu bebas saat ini karena sudah dapat SP3, maka Rismon protes keras karena gara-gara mereka dan gara-gara pergi ke UGM waktu itu untuk selidiki kasus, selidiki ijazahnya Pak Jokowi di sana. Ya, itulah kemudian yang buat mereka jadi tersangka hari ini. Maka sangat wajar bila protes itu dilakukan oleh Rismon. Ya, tapi terlepas dari itu semua, mereka harus bertanggung jawab. Sudah berani menuduh Pak Jokowi, maka ketika Pak Jokowi menindaklanjuti tuduhan tersebut dengan laporan ke polisi, yang sekarang ini kita tahu sudah naik status diserahkan ke kejaksaan. Nah, itu mereka harus siap menghadapi. Jadi jangan lagi ungkit masalah yang dulu. Dulu kan mereka memberikan tantangan ke Pak Jokowi kan, kalau berani lapor. Ya, terus Pak Jokowi berani lapor. Sekarang kan mereka bingungan, saling menyalahkan satu sama lain di antara mereka. Bahkan pengacaranya mereka yaitu Kosin itu dalam beberapa kesempatan tuh di TV swasta dia selalu mengatakan bahwa ini adalah upaya licik dari Pak Jokowi memecah belah kelompok mereka dengan memberikan SP3 kepada 2 orang itu, sementara yang lain tidak. Kenapa tidak semua saja? Enak benar. Jadi sahabat semua, kita menonton saja, tepuk tangan sambil minum kopi ya. Kalau sore-sore begini kan enak nih, teman-teman minum kopi sambil cari video-video tentang mereka. Saat ini mereka ya saling serang, saling menuduh satu sama lain. Kita kelompok, katanya menurut mereka kita kan kelompok termul kan, kita tertawa saja. Jadi teman-teman, itu video yang saya mau sampaikan ke teman-teman sore ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.